semuanya, perkenalkan nama saya Angelique Priyapriyatang dari kelas 10H. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kisah inspiratif tentang perjalanan hidup seseorang yang pantang menyerah dan pekerja keras, yaitu Bapak Cendra Supangkat. Beliau memulai hidupnya dalam keluarga yang sederhana dan menghadapi berbagai kegagalan dan tantangan. Namun, dengan tekad yang kuat dan rasa ingin terus mencoba, beliau dapat mencapai titik kesuksesan pada saat ini. Yuk kita simak cerita selengkapnya. Bapak Cendra memiliki nama lengkap yaitu Cendra Supangkat. Beliau lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 13 Februari 1980. Ia merupakan anak dari pasangan Hang Chin Bun dan Go Pon Nien. Di dalam keluarganya, ia tumbuh bersama 4 saudara. Beliau merupakan anak terakhir dari 5 saudara. Abang pertamanya yaitu bernama Susanto, yang kedua bernama Subandi, yang ketiga bernama Rusmadi, dan kakaknya yang bernama Lili. Terlahir dari keluarga yang sederhana, beliau semenjak kecil sudah terbiasa hidup apa adanya. Meski kondisi ekonomi tidak selalu mudah, tetapi ia tetap merasakan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya. Kasih sayang inilah yang menjadi fondasi kuat dalam membentuk kepribadiannya. Masa kecilnya dilalui seperti anak-anak pada umumnya, bermain, belajar, bercanda bersama teman-temannya. Ia menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 40 pada tahun 1987 hingga 1993. Kemudian melanjutkan ke jenjang SMP di SMP Kristen Immanuel II pada tahun 1993 hingga 1996. Semasa SMP, beliau dikenal merupakan anak yang cukup aktif. Memasuki bangku SMA, beliau bersekolah di SMA Segio Pranoto pada tahun 1996 hingga 1999. Pergaulannya semakin luas. Salah satu kenangan yang paling ia ingat adalah kebiasaannya bersama teman-temannya berkeliling di kawasan Jalan Gajah Mada, Pontianak sepulang sekolah. Momen sederhana ini yang menjadi bagian indah dari masa mudanya. Setelah lulus SMA, Bapak Cendra melanjutkan kuliah di Universitas Pancabakti pada tahun 2000. Namun, ia hanya mampu menempuh pendidikan selama 1 semester atau 6 bulan karena kondisi keluarga yang ekonominya sedang memburuk. Keadaan tersebut memaksanya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Pada tahun yang sama, ia mencoba merantau, mendaftar sebagai TKI ke Taiwan. Ia sempat menunggu panggilan kerja di Jakarta selama 3 bulan, tetapi kesempatan tak kunjung datang. Dengan berat hati, ia memutuskan kembali ke Pontianak, tidak menyerah pada keadaannya. Bapak Cendra memilih bekerja sebagai pengawas bersama pamannya di tempat pengolahan kayu di daerah Kuala Dua. Selama 5 tahun, ia bekerja dengan tekun, belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerasnya dunia. Pada tahun 2005, ia mencoba peluang baru dengan bekerja di sebuah perusahaan kayu di Ketapang sebagai pemasok bahan baku. Selama 3 tahun bekerja, ia berhasil mengumpulkan sedikit modal dari hasil keringatnya sendiri. Tahun 2008 merupakan titik balik dalam hidupnya. Dengan modal yang terbatas namun tekad yang besar, ia kembali ke Pontianak dan memberanikan diri membuka usaha toko bangunan di Sungai Ambawang. Toko tersebut ia beri nama Anugerah Jaya. 2 tahun pertama bukanlah masa yang mudah. Toko sering sepi pelanggan, bahkan ia mengalami kerugian hingga kesulitan membayar gaji karyawan. Namun, Bapak Cendra tidak menyerah. Ia tetap bertahan, yakin bahwa kerja keras dan kesabaran akan membuahkan hasil. Memasuki tahun ketiga, usahanya mulai menunjukkan perkembangan. Pelanggan mulai berdatangan, dan kepercayaan masyarakat semakin tumbuh. Pada tahun 2011, ia memperluas usahanya ke bidang properti dengan membangun perumahan subsidi dan ruko. Kerja kerasnya membuahkan hasil yang membanggakan.
Pada tahun 2014, ia memperoleh penghargaan Best Customer dari Semen Gresik sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya. Di tengah kesibukannya membangun usaha, kehidupan pribadinya pun berjalan dengan penuh kebahagiaan. Pada tahun 2006, tanggal 26 Desember, ia menikah dengan Ava Merlin. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai oleh 2 orang anak. Anak pertama bernama Angelique Aprilia Pang yang lahir pada tahun 2010, 26 April. Lalu, anak kedua bernama Javier Evana Pang yang lahir pada tahun 2011, 16 April. Keluarga menjadi semangat terbesarnya dalam berjuang. Pada tahun 2017, ia berhasil membangun rumah yang layak untuk keluarganya, sebuah pencapaian yang menjadi simbol dari perjuangannya dari nol. Namun, ujian kembali datang saat pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020. Usaha properti dan toko bangunannya mengalami penurunan drastis dan sempat berada di dalam kondisi krisis. Meski demikian, dengan ketekunan, pengelolaan yang bijak, dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ia mampu bertahan. Setelah pandemi mereda, tepatnya pada tahun 2023, usahanya kembali bangkit dan berkembang hingga saat ini. Kisah hidup Bapak Cendra Supangkat mengajarkan kita bahwa keberhasilan tidak datang secara instan. Ia membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Dengan kerja keras, keberanian mengambil resiko, ketekunan, dan pantang menyerah, seseorang dapat mengubah keadaan dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Perjalanan hidupnya menjadi inspirasi bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses yang menuju ke keberhasilan. Sekian, terima kasih dari saya.